Pemirsa, hujan masih terus mengguyur sejumlah wilayah yang ada di Indonesia hingga pertengahan Februari 2025 ini. Di sejumlah wilayah intensitas hujan yang cukup tinggi bahkan menyebabkan bencana hidrometeorologi. Lantas sampai kapankah musim hujan di tahun ini akan berakhir? Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama daring dengan Bapak Sunardi selaku Prakirawan Senior BMKG. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Sunardi. Sehat selalu Anda. Selamat sore, Waalaikumsalam Pak Ranov. Ya, boleh dipetakan Pak, yang untuk pertama kali ini wilayah mana saja yang teman-teman temukan ini berpotensi diguyur hujan deras atau intensitas tinggi ke depannya atau seminggu ke depan? Iya, untuk saat ini memang di beberapa hari terpantau hujan masih eh, terjadi di sekitaran wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB, dan NTT maupun wilayah Sulawesi Selatan, Maluku, dan sekitarnya. Hmm. Terpantau memang hujan sangat lebat di sekitaran NTT maupun di Sulawesi Selatan di beberapa hari ini. Mhm. Kemudian di beberapa hari ke depan masih perlu diwaspadai karena saat ini terdapat bibit siklon dan saat ini di beberapa tempat di wilayah Jawa, Bali, NTB maupun NTT, Sulawesi Selatan ini saat ini sedang memasuki musim puncak penghujan. Jadi Oke. memang Hmm. perlu diwaspadai potensi hujan yang masih tinggi begitu. Itu tadi ya penyebabnya adalah bibit siklon gitu, yang terjadi ke arah timur Indonesia ini lebih banyak ya potensi hujan lebatnya Pak. Iya benar sekali Pak Renov. Oke, kalau kemudian dipetakan Pak di Indonesia bagian tengah dan juga barat, apakah masih dengan intensitas hujan yang cukup tinggi atau sedang atau ringan ke depannya? Iya, untuk wilayah Sumatera relatif lebih aman, hujannya tidak sampai ke hujan lebat maupun sangat lebat. Mhm. Namun yang perlu diwaspadai untuk sepekan ke depan, memang lebih ke wilayah sebagian wilayah Jawa, khususnya Mhm. di pesisir selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, NTB dan NTT. Yang perlu diwaspadai terutama di wilayah Nusa Tenggara ya, Mhm. khususnya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Potensi hujan sangat lebat masih mungkin terjadi karena pengaruh dari bibit siklon. Kemudian juga potensi hujan lebat di wilayah Sulawesi Selatan di sekitar Makassar maupun di wilayah Majene juga perlu diperhatikan. Dan Mhm. tidak luput juga harus waspadai terhadap tinggi gelombang di Oke. perairan selatan Nusa Tenggara, Hmm. kemudian di Laut Jawa, Selat Makassar, dan kemudian di Laut Timur. Ini karena pengaruh dari siklon, bibit siklon di sekitaran perairan selatan Nusa Tenggara. Ini secara tidak langsung menginduksi turunan angin dan tingginya gelombang di wilayah tersebut. Begitu, Mas Oke, Ram. khusus untuk Jabodetabek, Pak Sunardi, kalau kita alami hujan akhir-akhir ini terjadi cenderung pada subuh ya Pak ya, setelah sholat subuh atau Ya, sebelum sholat subuh ini terjadi dan trennya juga di malam hari. Ini apa penyebabnya? Kenapa di siang hari kita merasakan sedikit panas, di sore dan juga subuh hari kita merasakan dingin karena ada hujan, Pak Sunardi? ya. Hmm. Jadi memang perbedaan waktu terjadinya hujan memang sangat perlu diperhatikan pada saat musim-musim penghujan maupun musim peralihan nanti ya. Hmm. Pada saat musim penghujan terjadi sistem cuaca terutama di lautan dulu kemudian menuju ke wilayah daratan. Hmm. Begitu terjadi di malam hari dan dini hari. Hmm. Untuk potensinya sendiri di wilayah Jakarta relatif lebih aman Hmm. karena massa udara cukup melewati wilayah Laut Jawa dan seperti tidak terlalu berpengaruh di wilayah Jawa untuk saat ini karena pengaruh bibit siklon. Oke, Jadi eh, fokusnya ada di wilayah Indonesia bagian timur dan baik. untuk 3 hari ke depan di Hmm. wilayah Jawa, khususnya di Jakarta, khususnya sendiri di pesisir utara, relatif lebih aman hanya potensi hujan ringan hingga sedang. Dan memang perlu diwaspadai di malam hari dan dini hari. Namun di siang Oke. hari tidak luput juga masih ada potensi hujan, namun hujannya sangat ringan di siang hari di wilayah Jakarta khususnya. Begitu. Oh, baik. Artinya tidak ada hal yang dilakukan seperti rekayasa cuaca ya, modifikasi cuaca yang sempat dilakukan untuk membendung hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan juga sekitarnya, Pak? Iya, Hmm. untuk beberapa hari ini masih relatif aman ya. Oke. Mungkin nanti kita perlu melihat lagi periode selanjutnya apabila sistemnya cuaca berubah akan lebih meningkat hujannya dan perlu dilakukan modifikasi cuaca begitu. Ya, kalau Anda katakan tadi lebih cenderung ini hujan dengan intensitas tinggi terjadi di timur Indonesia seperti NTT. Apakah sudah ada koordinasi, Pak, dengan pihak terkait agar waspada? Karena kalau bicara soal hujan deras, yang patut Hmm. diantisipasi adalah bencana hidrometeorologi, Pak Sunardi. Iya, benar sekali. Pada saat potensi hujan lebat maupun sangat lebat, bisa terjadi potensi bencana hidrometeorologi eh, antara lain adalah longsor, kemudian banjir Hmm. perlu diwaspadai.
Oke. Kemudian apa yang sudah dilakukan BMKG sudah memberikan informasi ke stakeholder terutama BNPB dan BPBD setempat. Kita juga punya perwakilan di wilayah-wilayah tersebut dan kami selalu memberikan informasi tersebut. Ya, termasuk yang ada di Provinsi Jakarta ya Pak, ya? Karena Jakarta kan rawan Ya, banjir. Apakah bisa Anda potret Jakarta mana yang lebih cenderung berbahaya atau berpotensi untuk bencana hidrometeorologi, Pak Sunardi? ya. Hmm, Untuk Jakarta di 3 hari ini relatif lebih aman hmm, dan potensi hujan memang di malam dan dini hari lebih dominan di wilayah barat maupun wilayah utara kita hmm. di malam harinya. Kemudian ya, apabila nanti di sore tadi terjadi hujan lebih dominan di wilayah selatan seperti di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bagian selatan, Depok dan Bogor. Jadi memang berbeda Oke. di lokasinya. Hmm. Tentu juga ada himbauan Pak untuk merapikan pohon-pohon yang berusia tua rawan tumbang. Ini apakah sudah Ya, dikoordinasikan juga Pak dengan pihak setempat agar waspada di ya, kita Jakarta selalu khususnya? memberikan informasi. Hmm, Ya, kita selalu memberikan informasi kepada BPBD setempat maupun BNPB terhadap warning-warning yang kita berikan. Kita mempunyai grup informasi seperti itu, hmm, menginformasikan apabila ada peningkatan aktivitas cuaca ya hmm. di selama 24 jam dan 7 hari ke depan. Kita selalu memberikan informasi terus dan selalu update. Oke, Wah, dan ini memang perlu dilakukan antisipasi pada warga juga ya. oke. Apabila rumahnya rawan bencana, Hmm. perlu berwaspada untuk di bulan-bulan seperti Februari ini. Ya, bagaimana dengan potensi banjir rob, Pak Sunardi? Karena di Jakarta Utara rawan sekali untuk banjir rob, termasuk juga di Pantura. Ya, Hmm, untuk potensi banjirop umumnya terjadi di pertengahan bulan ya, pada saat oke. gerhana Hmm, dan di malam hari dominannya. Jadi di pertengahan-pertengahan bulan itu perlu diwaspadai. Nanti di sekitaran 15, 16, 17 ini perlu diwaspadai di sekitar pesisir utara, tidak hanya di Jakarta, mungkin di pesisir utara Jawa. Begitu. baik, pertanyaan saya sesuai dengan judul headline, Pak. Sampai kapan musim hujan akan berlangsung di 2025 ini, Pak? Dan kapan peralihan ke musim kemarau, Pak Sunardi? Iya, kalau kita lihat secara historis, memang penurunan hujan yang disebut dengan peralihan ke musim kemarau Hmm, itu kemungkinan terjadi antara bulan April hingga Mei nanti. Kemudian di bulan Juni dan atau Juli nanti, hmm, sekitaran di wilayah Jawa sebagian besar, Bali, NTB, NTT maupun Sulawesi Selatan, Tenggara, oke. Sulawesi Utara, ini berbeda-beda ya. Jadi memang eh, antara bulan Juni Juli kita sudah memasuki musim kemarau dan perlu eh, kita lihat sendiri terkait kondisinya aktual nanti dan kita akan memberikan rilis pastinya kapan dasarian berapa antara bulan Juni dan Juli sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. Itu berlangsung cukup lamakah, Pak? Seperti tahun 2023 silam, kita cukup merasakan lama ya musim kemarau. Iya, Hmm, musim kemarau nanti kan ada sifatnya ya hmm, antara musim El Nino maupun La Nina. Nanti kita akan rilis pada saat mendekati bulan Juni atau Juli. Dan oke. kalau misalkan terjadi La Nina, kemungkinan kemarauannya masih bersifat basah, jadi masih ada banyak hujan. Dari beberapa tahun yang lalu kita eh, dilanda El Nino ya, jadi memang kemarauannya lebih lebih kering dan hujannya sangat sedikit. Baik, pertanyaan terakhir Pak Sunardi, tentu teman-teman membutuhkan sejumlah alat untuk mendeteksi bencana hidrometeorologi dan juga potensi cuaca ekstrim. Apakah dengan adanya semangat efisiensi anggaran oleh pemerintah, ini berdampak terhadap kinerja teman-teman di BMKG? Terakhir Pak Sunardi. Ya, sampai saat ini sistem berjalan baik, kemudian media kita juga masih berjalan dengan baik, belum tidak ada kendala saat ini. Mhm, Dan untuk masyarakat mungkin perlu menginstal aplikasi Info BMKG di smartphone-nya oke. dan terus memantau perkembangan-perkembangan cuaca untuk menghindari terjadinya korban yang tidak dapat dielakkan di pada musim Februari ini. Baik, Ya, Pak begitu. Sunardi, Perakirawan Senior BMKG, terima kasih untuk waktu Anda bersama Newsroom sore ini. Assalamualaikum, sehat selalu Anda.